Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim tugas akhir perancangan sistem elbow exoskeleton untuk gerakan fleksi ekstensi pada rehabilitasi pasif pasien pasca stroke. Saya Farhan Bagus Ramadika dengan NIM 210601 dengan subjudul perancangan pengendalian elbow exoskeleton untuk gerakan fleksi ekstensi pada rehabilitasi pasif pasien pasca stroke. Dan teman saya Senopati Pamungkas Nagari dengan NIM 21060121113072 dengan subjudul perancangan sistem deteksi spastisitas dan proteksi pengguna pada rehabilitasi pasif pasien pasca stroke dengan elbow exoskeleton. penelitian elbow exoskeleton berangkat dari sebuah permasalahan kesehatan global yang serius, di mana stroke menjadi salah satu penyebab utama disabilitas. Salah satu dampak paling nyata dari serangan stroke adalah kondisi hemiparesis atau kelemahan pada satu sisi tubuh. Kondisi ini seringkali menyebabkan hilangnya kemampuan motorik pada anggota gerak atas secara signifikan. Selama ini, metode pemulihan yang paling umum dilakukan oleh fisioterapi adalah metode konvensional dengan bantuan tenaga medis. Namun, metode ini memiliki beberapa kendala di lapangan, mulai dari rasio jumlah terapis yang tidak seimbang dengan banyaknya pasien, hingga faktor kelelahan manusiawi yang membuat repetisi gerakan presisi sulit untuk dipertahankan dalam durasi yang lama. Elbow exoskeleton ini menggunakan microcontroller STM32F103C8T6, berfungsi sebagai unit pemrosesan pusat yang mengatur seluruh sistem mulai dari pemrosesan data sensor hingga eksekusi algoritma kontrol. Pada aktuatornya menggunakan motor DC PG45 yang bertanggung jawab untuk menggerakkan sendi siku atau elbow. Lalu, motor dikontrol secara independen oleh driver motor yaitu BTS 7960. Driver ini dipilih karena kemampuannya menangani arus tinggi yang dibutuhkan oleh motor PG45, serta kemampuan untuk mengatur kecepatan dan arah putar motor yaitu CW dan CCW melalui sinyal kontrol dari microcontroller STM32. Motor PG45 dilengkapi dengan optical rotary encoder. Encoder ini menghasilkan pulsa digital yang mempresentasikan pergerakan posisi secara real time. Data dari encoder inilah menjadi kunci bagi implementasi sistem kontrol closed loop, memungkinkan microcontroller untuk terus membandingkan posisi aktual dengan posisi target yang diinginkan. Pada video ini diperlihatkan bagaimana caranya sistem deteksi spastisitas dan proteksi pengguna bekerja. Pada video ini terlihat bahwasanya motor berhenti seketika ketika mendapatkan hambatan berlebih dari pengguna. Hal ini dapat terjadi karena sensor arus mendeteksi adanya arus berlebih di atas parameter yang telah diaplikasikan pada algoritma. Sistem ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan keamanan kepada pengguna yang mengalami spastisitas di tengah sesi latihan, entah itu karena kesalahan gerakan atau kelelahan. Ketika spastisitas berhasil dideteksi oleh algoritma, maka sistem akan beralih pada state hold, yaitu di mana motor hanya berdiam di tempat dengan menggunakan sinyal kontrol yang konstan. Hal ini dilakukan agar pasien tidak mengalami cedera. Kemudian hal ini akan terus berlanjut sampai adanya intervensi lebih lanjut dari seorang operator atau pengguna itu sendiri. Pada gambar berikut diperlihatkan bagaimana UI yang kami gunakan pada sistem. UI tersebut berguna untuk memberikan perintah dan memperlihatkan bagaimana keberjalanan sesi latihan. Sebagai contoh adalah ketika spastisitas terjadi, maka sistem akan memperlihatkan dengan memberikan titik merah pada bagian grafik safety dan spasticity monitor. Selain itu, untuk kasus spastisitas, pada layar terlihat bahwasanya di kanan atas terlihat spasm detected, di mana hal ini merupakan informasi untuk memberitahukan bahwa pasien mengalami spastisitas. Pada grafik di sebelah kanan juga diperlihatkan berada di titik mana pasien mengalami spastisitas. UI ini juga memungkinkan pengguna untuk menyimpan progres atau riwayat sesi latihan yang dilakukan oleh pengguna.